warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmajian Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya buat sebelumnya. Hasil review jurnal ini memiliki judul yaitu pengembangan media berbasis pembelajaran berbasis podcast biologi, yaitu Bio Podcast pada materi perubahan lingkungan, dengan penulis Bapak Iwan Ridwan Yusuf dan Ibu Desi Widya Astuti, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan jurnal International Journal of Learning, Media and Natural Science volume 1 pada 2025 dan doi tertera di sana. Dan lokasi penelitian ini pada MAN 2 Bandung, MAN 2 Bandung, Indonesia. Oke, langsung aja kita ke latar belakang atau masalah nyata. Mengapa podcast atau mengapa sekarang pendidikan pada abad 21 ini menuntut media yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Pandemi COVID-19 mempercepat pergeseran ini, sehingga memaksa kita beralih ke pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun, PJJ ini membawa tantangan sendiri, yaitu kuota internet, memori perangkat yang penuh, dan gangguan jaringan. Disinilah podcast hadir sebagai solusi. Riset menunjukkan 83,8% siswa kelas 10 MIPA sudah akrab dengan podcast. Mereka memilih podcast karena merasa lebih mudah memahaminya, memahami materi melalui pendengaran atau audio, yaitu 42,6%, dan tidak suka membaca 32,4%, dan menganggap lebih menarik yaitu 23,5%, dan juga terdapat diskusi santai berupa sebanyak 57,4%. Sehingga podcast ini menawarkan fleksibilitas, hemat kuota, dan dapat didengarkan sambil melakukan aktivitas yang lain. Lalu untuk tujuannya sendiri itu memiliki dua tujuan. Untuk tujuan pertama adalah mengembangkan produk media pembelajaran podcast biologi, dan kedua itu mengetahui respon siswa terhadap media yang digunakan. Untuk mencapai tujuan itu, peneliti ini menggunakan metode Research and Development atau R&D, yaitu model 4D Triagarajan yang disederhanakan menjadi 3D, yaitu Define, Design, and Development. Pada subjek sendiri ini, pada desain atau pada subjek sendiri itu, Define itu menggunakan 68 siswa kelas 10 MIPA 1 sampai MIPA 2 dan guru biologi MAN 2 Bandung. Desain dan Development itu menggunakan 1 orang pakar konten, 1 orang pakar media, 1 orang guru biologi, dan 15 siswa kelas 10 MIPA 2 sebagai sampel uji coba terbatas. Lalu pada instrumennya sendiri, yaitu menggunakan kuesioner survei awal untuk siswa, lalu ada lembar validasi, dan juga ada kuesioner respon siswa. Lalu kita di sini apa yang terdapat hasil validasi, yang mana hasil validasi ini media podcast biologi Bio Podcast ini divalidasi oleh 3 ahli, yaitu pertama ahli konten yaitu dapat berupa sangat valid dibantu 87,50%, dan ada 2 guru biologi 84,21% sangat valid. Yang ketiga ada ahli media 76,36% valid, yang mana hasil rata-rata keseluruhan ini 82,60% sangat valid. Artinya media ini layak digunakan untuk pembelajaran meski aspek teknis atau desain perlu sedikit penyempurnaan kembali. Sehingga media podcast ini sudah dapat memenuhi standar konten dan desain yang untuk digunakan di kelas. Lalu yang kemudian ada hasil respon siswa. Pada hasil respon siswa ini menggunakan 15 siswa yang menguji Bio Podcast. Rata-rata respon mencapai 82,25%, sangat layak. Siswa ini
puas terhadap konten, cover art, kualitas audio, dan efek suara, sehingga terdapat komentar-komentar positif berupa seru dan asik, materi jadi ringan dan mudah dipahami, sound efeknya nambah suasana, sehingga terdapat juga saran perbaikan. Yang mana episode pertama ini kurang menarik, deskripsi awal juga yang terlalu panjang menurutnya. Lalu di slide selanjutnya ini terdapat tampilan untuk terdapat logo, ada cover art, dan learning media use gitu. Lalu terdapat juga yang sudah dibuat oleh para peneliti podcast-podcastnya. Dapat dilihat juga nanti kalau untuk ingin mengetahui lebih lanjut kembali dapat mengklik link yang sudah ada tertera. Lalu untuk kelebihannya sendiri, pastinya dalam suatu jurnal terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada hemat kuota, hanya menggunakan 10-15 MB per episode. Lalu ada 2 akses fleksibel, bisa offline via Spotify, Google, dan tanpa WA. Yang ketiga itu multitasking friendly, bisa didengar kapan aja, bisa didengar sambil jalan, makan, atau naik angkot. Yang keempat ada treat of the mind, yaitu imajinasi aktif sehingga pemahaman itu dapat mendalam. Lalu terdapat bahasa yang santai seperti ngobrol dengan teman, jadi mengurangi kebosanan. Dan lalu terdapat repetitive and self-paced, bisa dengar ulang tanpa batas. Lalu ketujuh ada mendukung literasi digital, sehingga membiasakan siswa gunakan teknologi untuk belajar. Lalu untuk kekurangannya sendiri terdapat 5. Yang pertama ada desain media kurang konsisten. Kedua ada tidak ada pengukuran aktivitas belajar. Yang ketiga ada pelaporan terbatas, bahasa masih kurang interaktif, dan sampel kecil dan terbatas. Lalu kita terakhir itu ada kesimpulan. Di kesimpulan ini, Bio Podcast ini terbukti sebagai media pembelajaran biologi yang valid dan sangat layak untuk diterapkan dalam pembelajaran materi perubahan lingkungan di SMA. Media ini efektif menjawab tantangan nyata seperti kuota data dan preferensi siswa terhadap pembelajaran auditori, serta mampu menciptakan pengalaman belajar yang menarik, fleksibel, dan konseptual melalui pendekatan treat of the mind. Namun beberapa aspek seperti desain media dan kedalaman interaktivitas bahasa masih perlu diperbaiki untuk pengembangan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga inovasi ini dapat